Halo, selamat datang di video pembelajaran seni budaya. Semoga anak-anak semua tetap sehat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang masih berhubungan dengan konsep budaya. Saya sarankan untuk menonton video saya yang sebelumnya agar kalian bisa lebih memahami materi pelajaran hari ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Ada 3 indikator pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Adapun tujuan akhir dari pelajaran nanti adalah anak-anak dapat menyampaikan sebuah kajian singkat mengenai suatu budaya. Pada video sebelumnya, anak-anak telah mempelajari pengertian budaya secara etimologis dan menurut para ahli. Anak-anak juga sudah belajar bahwa kebudayaan terbagi menjadi 7 unsur yang saling berkaitan. Dan kalian juga sudah mengerti ciri-ciri dari budaya. Nah, untuk hari ini, kita akan menyelesaikan bab konsep budaya dengan membahas 1. Wujud atau bentuk dari budaya, 2. Fungsi dari budaya, dan 3. Faktor keanekaragaman budaya. Yuk kita langsung masuk ke materi yang pertama. Wujud budaya. Minggu lalu, anak-anak dapat menyebutkan budaya yang berasal dari kota kelahiran kalian. Ada yang mencontohkan tradisi, tarian, musik, baju adat, perayaan, hasil kerajinan, dan masih banyak lagi. Ternyata, kita dapat melihat bahwa budaya itu hadir dalam berbagai bentuk. Tidak harus berupa barang atau suatu produk ya. Dan juga tidak harus berbau kedaerahan atau menyangkut suatu suku tertentu. Bentuk dari budaya bisa bermacam-macam dan dapat dihasilkan serta dilaksanakan oleh kelompok manapun, dari kelompok keluarga, kelompok organisasi, kelompok masyarakat bernegara, dan lainnya. Menurut J.J. Hunnikman, wujud kebudayaan itu dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Ayo kita bahas masing-masing dari bentuk ini. Kebudayaan berwujud ide. Ide atau gagasan itu bersifat abstrak, artinya tidak dapat dirasakan atau disentuh, dan juga tidak bisa difoto, karena bentuk ide masih berupa pemikiran di dalam kepala kita. Ide itu dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari apabila dia berubah bentuk menjadi norma, adat istiadat, agama, nilai, aturan, pengetahuan, pola pikir, pedoman hidup, dan sebagainya. Ide yang diyakini oleh masyarakat ada yang berbentuk tertulis dan ada yang berbentuk tidak tertulis. Contoh dari ide yang tidak tertulis adalah seperti di dalam foto. Masyarakat suku Batak memiliki suatu adat istiadat di mana seorang suku Batak harus menikah dengan orang suku Batak pula. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan tata krama dan juga cara pandang yang berbeda jika calon menantu bukan dari suku Batak. Suatu ide atau gagasan juga dapat berbentuk tertulis. Biasanya, jika berbentuk seperti ini, maka aturannya bersifat mengikat dan juga memaksa masyarakat setempat. Contohnya adalah hukum undang-undang dan juga tata tertib sekolah. Jika tidak ditaati, akan mendapatkan hukuman. Nah, itulah contoh dari budaya yang berwujud ide. Sekarang kita lanjut ke wujud yang selanjutnya. Kebudayaan berbentuk aktivitas atau aksi. Aktivitas adalah bentuk budaya yang bersifat konkret karena bisa kita lihat dan didokumentasikan. Aktivitas dapat berupa kegiatan di mana manusia berinteraksi satu sama lain, melakukan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya berdasarkan kode etik tertentu. Contoh dari aktivitas ini adalah tradisi robo-robo dari masyarakat Mempawah di Kalimantan Barat. Prosesi ini adalah bentuk rasa syukur atas nikmat dan keselamatan, serta untuk memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa agar dijaga dari musibah. Masyarakat akan berkumpul di tepi sungai, makan bersama, dan dilanjutkan dengan berdoa. Sebelum pulang, ritual yang harus dilakukan adalah membuang sisa makanan ke sungai, sebagai makna bahwa masyarakat Kalimantan Barat ingin selalu hidup selaras dengan sungai.
sebagai kekayaan daerah mereka. Itulah kebudayaan dalam bentuk aktivitas. Ayo kita lanjutkan ke bentuk yang terakhir. Kebudayaan dalam bentuk artefak atau karya. Artefak adalah benda fisik, karya, atau produk yang dihasilkan oleh kegiatan atau tindakan masyarakat dalam konteks budaya. Sifat dari artefak ini sangatlah konkret karena bendanya dapat kita lihat, dapat kita pegang, dapat kita cium, dan intinya dapat dirasakan oleh seluruh panca indera kita. Bentuk dari artefak ini tidak hanya berupa aksesoris atau kerajinan tangan, tapi dapat berupa senjata, rumah adat, wadah tradisional, dan lain-lainnya. Contoh dari artefak bisa kalian lihat dari foto berikut. Gambar tersebut adalah kapal pinisi, sebuah jenis kapal tradisional khas suku Bugis dengan sistem layar berlapis. Kendaraan air ini termasuk artefak peninggalan abad 14 yang sangat legendaris karena ketangguhannya membawa nenek moyang Indonesia mengarungi samudra. Padahal nenek moyang kita ini tidak memiliki gambar, rumus, atau ilmu panduan untuk membuat kapal pinisi. Hanya berbekal pengetahuan dari generasi-generasi sebelumnya. Saking hebatnya kapal pinisi, UNESCO sebagai organisasi dari PBB yang bergerak di bidang pendidikan dan budaya bahkan mengakui kapal pinisi sebagai salah satu warisan dunia. Wow, mantap sekali bukan? Itulah penjelasan Ibu mengenai kebudayaan dalam bentuk artefak. Sekian penjelasan Ibu mengenai wujud budaya. Ayo masuk ke topik yang selanjutnya. Fungsi budaya. Secara umum, budaya memiliki fungsinya dalam organisasi atau kelompok masyarakat. Berikut adalah pembahasannya. Budaya berperan sebagai penentu batas-batas. Artinya, budaya menciptakan perbedaan atau membuat sesuatu kelompok memiliki keunikan. Karena budaya, kita dapat membedakan suatu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Sebagai contoh, coba kalian perhatikan foto berikut. Ini adalah foto pakaian tradisional dari 3 negara. Sebagai bagian dari negara di Asia Timur, posisi dari negara Jepang, negara Cina, dan negara Korea berdekatan satu sama lain, sehingga tidak heran jika terdapat kemiripan dalam hasil kebudayaannya. Namun, dari baju tradisionalnya, kamu dapat mengenali asal negara dari masing-masing orang tersebut. Kamu tidak bingung karena budaya atau baju tradisionalnya memberikan batas sehingga kamu dapat membedakan orang-orang tersebut, mana yang dari Korea, mana dari negara Cina, dan mana yang dari negara Jepang. Seperti itu ya contoh dari fungsi budaya sebagai batas. Fungsi budaya sebagai identitas. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, cobalah kalian simak video berikut. Apa? Pergi. Pigi. Tinggi. Sama. Lungo. Lanjut. Lanjut. Lungo. Cuci baju. Bubaso. Apa? Bubaso. Apa Ci? Bacuci. Ngumbai. Aku. Kita. Beta. Kulo. Kopi kali kulo. Bahasa dan dialek adalah hasil kebudayaan yang mudah untuk dibawa dan dapat melekat dalam diri kita. Coba kamu perhatikan, keempat orang tersebut berbicara dengan logat daerahnya masing-masing. Orang Manado berbicara dengan bahasa yang berbeda dengan orang Ambon, pun juga berbeda dengan bahasa orang Yogyakarta dan bahasa orang Jakarta. Ternyata, bahasa sebagai salah satu unsur budaya dapat memberikan stempel identitas ke anggota kelompoknya. Karena bahasa, seseorang memiliki identitas tersendiri serta memperlihatkan dari mana ia berasal.
Nah, itulah contoh dari fungsi budaya sebagai pemberi identitas. Komitmen sebagai fungsi budaya. Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Saat di sekolah, kita dibiasakan untuk mengucapkan salam, melakukan upacara bendera setiap hari Senin, baris berbaris sebelum masuk kelas, datang sekolah tepat waktu, dan sebagainya. Ini semua adalah budaya yang dibangun oleh sekolah agar peserta didik menjadi siswa yang disiplin. Budaya disiplin ini menjadi komitmen sekolah untuk menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan. Jika tidak dilaksanakan bersama, maka komitmen untuk disiplin ini tidak akan tercapai. Itulah fungsi budaya sebagai komitmen. Fungsi budaya sebagai stabilitas. Budaya itu dapat meningkatkan kemantapan dari suatu sistem sosial. Karena budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan suatu kelompok dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dilakukan oleh anggotanya. Contoh, sebagai warga negara Indonesia, kita harus melaksanakan budaya tertib lalu lintas. Kita harus menegakkan budaya bayar pajak, menegakkan budaya anti korupsi, dan juga budaya gotong royong sesama. Coba sekarang bayangkan jika kita melakukan hal yang sebaliknya. Kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas, kita tidak membayar pajak, kita melakukan korupsi, dan lain-lainnya. Tentulah kehidupan masyarakat Indonesia akan goyah karena kita tidak menjalankan peran yang semestinya. Itulah contoh bagaimana budaya dapat berperan untuk meningkatkan stabilitas. Fungsi budaya sebagai pembentuk sikap dan perilaku. Budaya dapat bertindak sebagai pengontrol perilaku masyarakat. Dengan budaya, seseorang memiliki tuntunan untuk bersikap dan menjaga kelakuannya di lingkungan. Contoh, yaitu budaya unggah-ungguh masyarakat Jawa. Mayoritas orang Jawa yang melaksanakan budaya ini menerapkan sikap hormat kepada orang lain, dapat menempatkan diri dimanapun lingkungannya, dan memiliki tata krama yang santun. Itulah contoh bagaimana budaya dapat berfungsi sebagai pembentuk sikap dan juga perilaku. Dan tentulah masih banyak lagi fungsi kebudayaan yang dapat kamu temukan. Bahkan beberapa kebudayaan itu memiliki fungsi yang spesifik dalam kehidupan masyarakatnya. Dapatkah kamu menyebutkan salah satunya? Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang ketiga. Penyebab terjadinya keanekaragaman budaya. Terkadang kebudayaan di suatu daerah bisa berbeda dengan kebudayaan di daerah yang lain. Tentu saja ini terjadi karena kebudayaan adalah hasil kesepakatan dari suatu kelompok, dan tiap kelompok memiliki nilai serta cara pandang yang berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang menyebabkan budaya dapat berbeda. Faktor yang pertama adalah faktor geografis, yaitu berkaitan dengan di mana seseorang atau kelompok itu tinggal. Kondisi geografis dapat mempengaruhi suatu kebudayaan yang dijalani oleh kelompoknya. Misal, seseorang yang tinggal di daerah pesisir pantai tidak mungkin memiliki mata pencaharian hidup sebagai petani daun teh karena tidak sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Faktor yang kedua, yaitu faktor perbedaan kondisi alam. Keadaan alam juga mempengaruhi kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang menempatinya. Misal, rumah adat di Kalimantan Tengah, yaitu rumah gadang, dibangun seperti panggung dengan ketinggian 3 meter hingga 5 meter di atas permukaan tanah untuk menghindari datangnya banjir pada musim hujan di daerah hulu sungai Kalimantan. Faktor yang ketiga adalah faktor budaya asing. Pengaruh dari luar ini sifatnya tidak terbatas, bisa datang dari kelompok masyarakat lain, bahkan dari masyarakat luar negeri. Dalam beberapa kasus,
Kebudayaan luar negeri dapat menggeser kebudayaan Indonesia. Misal, Indonesia itu memiliki banyak sekali kesenian teater untuk kita nikmati, seperti kesenian teater ludruk dari Jawa Timur, makyong dari masyarakat Melayu, atau teater randai dari Minangkabau. Dengan adanya globalisasi, kita menikmati drama Korea, anime dari Jepang, film Amerika, dan lain-lain. Betul, tidak salah untuk menikmatinya. Namun, jangan sampai kita meninggalkan bahkan sampai tidak mengetahui kesenian asli dari negara kita. Faktor yang keempat, yaitu faktor kepercayaan atau agama. Kepercayaan yang dianut atau agama yang diyakini oleh suatu kelompok juga akan mempengaruhi kebudayaan dari masyarakat tersebut. Misalnya di daerah timur, mayoritas masyarakat kita beragama Kristen, sedangkan di daerah Aceh, masyarakatnya mayoritas beragama Islam yang sangat kuat. Maka, saat diadakan upacara masyarakat, jarang sekali menghidangkan daging babi karena orang Islam tidak makan babi. Kita lebih mudah menemukan hidangan berbahan daging babi di daerah timur. Sekian penjelasan mengenai faktor kepercayaan atau agama, dan tentunya masih banyak lagi penyebab perbedaan budaya yang ada di Indonesia, dari faktor suku, faktor sejarah, faktor jarak, dan lain-lain. Sekian penjelasan Ibu untuk materi hari ini. Kalian telah mengenal wujud budaya, fungsi dari budaya, dan juga faktor yang menyebabkan keberagaman budaya. Kesimpulannya, Indonesia adalah negara multikultural, kaya akan kebudayaan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan bukan alasan kita untuk menjadi superior dari kelompok lainnya, tidak pula menjadi alasan untuk mengkotak-kotakkan satu sama lain. Selamanya kita harus menghargai dan mentoleransi setiap keberagaman, karena sejatinya kita sama, yaitu sama-sama warga negara Indonesia. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga video ini dapat membantu anak-anak semua untuk memahami konsep budaya. Silahkan catat poin-poin penting yang telah Ibu sampaikan. Jika kalian punya ide untuk video selanjutnya, komen di bawah ya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini agar Ibu semakin semangat untuk membuat video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!